Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Bertemu lagi dengan saya Putri Handayani SKM MKKK. Dalam hal ini kita memasuki sesi ke-6 untuk perkuliahan mata kuliah program K3 ya. Sesi ke-6 ini kita akan membahas terkait dengan strategi program ya, strategi program K3. Adapun capaian pembelajaran yang nantinya akan kita tuju bersama, yaitu rekan-rekan nantinya diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep strategi program dan mampu menyusun rencana strategi program. Strategi program ini rekan-rekan merupakan suatu pendekatan sistematis ya, yang memang dirancang untuk melindungi karyawan dari cedera, penyakit, dan risiko kesehatan terkait pekerjaan di lingkungan kerja ya. Nah, adanya kaitannya dengan beragam metode komunikasi, kemudian juga kaitannya dengan perubahan aktivitas ya, yang bisa kita lakukan dengan beberapa metode ya, dalam yang dikemas dalam bentuk program gitu. Untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dari pekerja atau juga untuk kaitannya dengan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya para pekerja ini di tempat kerja, dan juga tentu tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan status kesehatan dan level produktivitas di tempat kerja. Nah, sehingga strategi program ini sangat penting perlu kita lakukan ya, dikarenakan nantinya kaitannya dengan keberhasilan program ya bergantung pada strategi yang sudah kita susun ini. Ya, di mana program K3 ini kan tentu sudah kita ketahui ya bahwa tujuannya adalah untuk menerapkan upaya keselamatan di tempat kerja ya. Kemudian juga sebagai upaya legal compliance di tempat kerja. Dan kaitannya jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan ya, memastikan karyawan bekerja dengan aman dan sehat ya, dan juga pasti akan berdampak kepada reputasi perusahaan. Oke, kemudian rule dari program strategi ini adalah yang pertama adalah guidance ya. Perusahaan diharapkan bisa ketika kita mau menyusun sebuah strategi program ya, perusahaan diharapkan bisa menyediakan ya roadmap atau menyediakan kaitannya dengan standar-standar K3 yang ada di tempat kerja ya, supaya nantinya kita bisa membuat strateginya seperti apa, entah apa itu kaitannya dengan nanti implementasi programnya atau kaitannya dengan monitoring inisiatif programnya dan sebagainya ya. Kemudian ketika kita sudah punya guidance-nya untuk bagaimana kita menerapkan strategi program ini, maka selanjutnya adalah kita rencanakan ya strateginya seperti apa. Kemudian setelah itu kita lakukan adaptasi ya. Adaptasi kaitannya dengan tadi rencana-rencana aktivitas yang akan dilakukan ya, untuk supaya tidak terlalu berdampak kepada proses kerja maupun juga terlalu membuat pekerja ini mengalami perubahan yang signifikan ya. Jadi kita buat strateginya sedinamis mungkin begitu ya, supaya nanti program yang kita rencanakan juga bisa diterima dengan baik oleh pekerja. Kemudian setelah itu kita lakukan continuous improvement ya, untuk melakukan upaya tindak lanjut ya berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukan. Nah, tujuan dari menyiapkan program strategi ini adalah kaitannya dengan menentukan tujuan yang spesifik ya, tujuan yang spesifik yang bisa dicapai, yang measurable ya, sehingga nantinya program-program yang kita lakukan ini bisa terlihat ya dampaknya secara jarak dekat, jarak pendek, jangka pendek ataupun jangka panjang begitu. Kemudian sebagai bagian dari strategic planning ya, program strategi ini bisa kita katakan menjadi bagian dari strategic planning ya, dengan yang dikaitkan dengan tujuan jangka panjang dan nilai-nilai yang diterapkan dari organisasi gitu ya, atau dari tempat kerja. Kemudian
strategi program ini juga bisa kita masukkan ke dalam collaborative effort ya. Artinya ada keterlibatan dari stakeholder ya untuk memastikan ya bahwa program yang nantinya kita jalankan ini bisa disupport dengan baik ya oleh semua pihak yang terlibat. Baik, demikian untuk pengenalan terkait dengan strategi program. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan strategi bagaimana meningkatkan awareness dari para karyawan ya terkait dengan keterlibatannya di dalam program K3.